Oke, mungkin karena sudah pukul 15.45, saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Sarah? Alhamdulillah sehat, Sisil. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga semua. Ya, amin. Semoga teman-teman di sini juga sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kita nikmat sehat dan juga hidayah inayahnya sehingga kita bisa bersama-sama berjumpa dalam kajian daring ini di SCC Intermediate bersama Ukhtina Sarasabilah. Tak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta para keluarganya serta kita umatnya hingga yaumul akhir kelak. Amin. Perkenalkanlah, saya Priscilia Hadi. Di sini selaku pembawa acara yang akan memandu kajian SCC Intermediate pada sore hari ini. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama ada acara pembukaan, yang kedua ada pembacaan tilawah, yang ketiga ada pembacaan materi, yang keempat sesi diskusi tanya jawab, dan yang kelima ada sesi dokumentasi dan penutup. Sebelum kajiannya dimulai, saya bacakan terlebih dahulu tata tertib SCC Intermediate-nya. Yang pertama, kajian dimulai pukul 15.45 WIB. Link kajian dibagikan 25 menit sebelum kajian dimulai dan room telah dibuka sejak 15.20. Kemudian kajian dipimpin oleh moderator. Kemudian yang ketiga, pada saat pembicara menyampaikan materi, peserta dianjurkan untuk mengaktifkan fitur kamera. Peserta juga menonaktifkan fitur mikrofonnya. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Yang kelima, peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan bisa menunjukkan emoticon raise hand dan menuliskan nama di kolom chat. Kemudian menyampaikan pertanyaannya secara on mic setelah dipersilahkan oleh moderator. Yang keenam, semua peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan. Ya, seperti itu tata tertib SCC Intermediate-nya. Mungkin untuk yang pertama, dimulai dari pembacaan tilawah terlebih dahulu kepada Ahina Baldan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam, masuk Mas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ahina Baldan yang sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga kami semua yang mendengarnya juga mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada Ukhtina Sarah, saya persilakan.
Terima kasih Prisil. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar kan ya di sana? Terdengar, Mbak? Terdengar. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya, puji dan syukur kita panjatkan karena atas berkat limpahan rahmat dari Allah, limpahan berkah dari Allah, dan segala karunia yang ada pada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk lagi-lagi belajar bersama kayak gitu ya, walaupun masih dalam keadaan daring kayak gitu. Tapi alhamdulillah patut kita syukuri banyak terdapat media-media yang bisa kita gunakan untuk tetap bertatap muka, untuk tetap bersilaturahmi. Salah satunya adalah dengan Google Meet yang kita gunakan kali ini kayak gitu. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya untuk bersalawat kepada Nabi terlebih dahulu 3 kali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Oke, sebelumnya mau tanya dulu nih. Apa kabar Cumi-Cumi Fosei? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau ditanya apa kabar Cumi-Cumi Fosei, biasanya jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Ya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Biasanya kayak gitu. Oke. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya sama Mbak Prisil selaku moderator, di tata tertibnya kayaknya perlu semuanya open cam deh. Ya nggak sih? Ya, oke. Betul banget, Mbak Sarah. Jadi peserta itu diharapkan on cam dan mematikan fitur mikrofonnya. Ya, itu kayak gitu. Sepertinya ada yang lagi di Coy nih. Salam buat Coy. Penunggu Coy. Oke. Baik. Alhamdulillah, tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan sama seperti SSI Intermediate bersama saya sebelumnya gitu ya, ketika itu membahas tentang asuransi syariah ketika itu ya. Saya ingin di dalam diskusi ini teman-teman semuanya aktif gitu ya, dan saya tidak menutup kemungkinan bahwa materi itu tidak hanya datang satu arah dari saya gitu ya, tapi saya juga mempersilahkan seluas-luasnya kepada teman-teman untuk memberikan informasi pada yang lain gitu ya. Jadi ketika nanti saya menyampaikan materi, silahkan teman-teman berselancar kayak gitu ya di Google atau di media yang lain untuk mencari informasi yang luas gitu ya berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini kayak gitu. Jadi nanti di akhir sesi diskusi kalian tidak tidak harus menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, tapi juga kalian juga bisa menyampaikan tambahan informasi yang kalian dapatkan di media yang lain yang sekiranya tidak saya sampaikan kayak gitu ya. Oke. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang salah satu lembaga keuangan non-bank syariah, yaitu apa? Ada yang tahu? Hari ini kita bahas apa? Pegadaian syariah. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang pegadaian syariah. Gitu ya. Sebelumnya saya mau share screen dulu. Sudah terlihat? Ya, kali ini kita akan membahas sama-sama gitu ya berkaitan dengan pegadaian syariah. Dan apa yang akan saya sampaikan kali ini, saya merujuk pada salah satu sumber jurnal yang berjudul Pegadaian Syariah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, yaitu dari jurnal Al-Huriyah yang ditulis oleh Suryani gitu ya. Nah, teman-teman juga sangat diperbolehkan atau sangat dianjurkan malah ya untuk mencari referensi-referensi lain untuk menambah informasi berkaitan dengan pegadaian syariah kayak gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita perlu
menelaah dulu ya, apa sih kiranya kita perlu belajar atau kita perlu mengetahui tentang pegadaian syariah ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali yang manfaat kita mengetahui tentang pegadaian syariah kayak gitu kan. Tapi mungkin kita ambil salah satunya kayak gini. Kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk ekonomi yang kita sadari bahwa yang namanya manusia itu setiap harinya selalu bergerak dinamis. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Kemudian yang namanya masyarakat itu pasti ada berbagai macam golongan. Ada masyarakat yang membutuhkan dana, ada juga masyarakat yang kelebihan dana, kayak gitu. Nah, pegadaian syariah ini menjadi salah satu alternatif ketika ada masyarakat yang membutuhkan dana, gitu. Jadi mereka bisa memanfaatkan barang-barang yang dia punya, ya, untuk digadaikan di pegadaian syariah, begitu. Jadi ini adalah salah satu alternatif untuk masyarakat. Nah, jadi itulah perlunya kita mengetahui tentang pegadaian syariah sebagai salah satu alternatif dalam atau solusi ya dalam permasalahan kehidupan di faktor ekonomi kayak gitu. Jadi itulah pentingnya kita mengetahui tentang pegadaian syariah. Nah, yang pasti nih ya, teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing dengan yang namanya pegadaian syariah. Nah, sebelum kita bahas dari A sampai Z gitu, saya pengen dengar terlebih dahulu dari teman-teman semuanya ya, sesuai apa yang kalian tahu, kalian lihat sehari-hari, menurut kalian apa sih pegadaian syariah itu gitu, pengertiannya. Ada yang mau bersuara? Silakan. Ikhwan, akhwat boleh. Ada? Saya juga pengen dengar suara kalian dong. Desta, barangkali, Amanda, Arif, boleh. Pegadaian syariah itu apa sih menurut kalian berdasarkan apa yang kalian lihat sehari-hari gitu mungkin? Ada? Salma, Sinta mungkin? Ada banyak orang di sini. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada langsung aja ya. Tentang pengertian gadai atau dalam istilah akadnya, gadai itu biasa kita kenal sebagai rahan, ya. Gadai atau rahan. Nah, istilah rahan ini atau gadai itu berdasarkan etimologi kata itu dia berasal dari kata rohana yarhunu. Ya, rohana yarhunu yang mana kata ini itu ada 3 makna. Setidaknya ada 3 kata. Yang pertama adalah al-habs, ya, yang mana al-habs ini artinya menahan. Kemudian yang kedua adalah al-subut atau artinya tetap. Kemudian yang ketiga adalah al-dawan atau kekal. Nah, kemudian dalam Indonesia sendiri, dalam bahasa Indonesia sendiri, pengertian gadai atau rahan ini juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana di sana disampaikan bahwa gadai atau rahan itu merupakan proses pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang dengan batas waktu, dan ketika telah sampai waktunya barang tersebut tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Nah, itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian secara legalnya, secara hukumnya, gadai atau rahan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku 2 bab 20 pasal 1150, yang mana di sana disampaikan secara tertulis bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berhutang untuk menjamin suatu hutang. Nah, itu adalah pengertian dari gadai berdasarkan etimologi kata, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian berdasarkan pengertian ini, jadi kita bisa menggarisbawahi, oh ternyata yang namanya gadai itu paling tidak ada tiga hal nih yang harus ada di situ. Yang pertama adalah orang yang berhutang, ya, kemudian orang yang berpiutang atau orang yang memberikan pinjaman gitu ya, dan yang ketiga adalah barang atau benda
yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan, gitu ya. Nah, itu adalah pengertian gadai atau rahn. Bisa dipahami ya? Nanti minta tolong kalau misalkan suara saya tersendat atau ada gangguan, tolong dikasih tahu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan pengertian yang sudah kita dengar tadi nih. Nah, berdasarkan itu, menurut teman-teman nih, kalau gadai atau rahan itu termasuknya akad tabaru, akad atau akad tijarah ya. Kan pada dasarnya akad itu bisa kita bedakan menjadi dua jenis, yaitu akad tabaru dan juga akad tijarah. Nah, menurut teman-teman, ada yang tahu apa kalau gadai atau rahan itu maksudnya ke akad tabaru atau akad tijarah? Tabaru, Mbak. Iya, akad tabaru betul ya. Jadi siapa tuh yang bersuara? Diana ya? Iya, Mbak. Iya, betul sekali ya. Kalau gadai itu maksudnya ke akad tabaru. Nah, coba kita flashback dulu nih, akad tabaru itu apa ya? Akad tijarah itu apa ya? Nah, mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu ya. Tapi coba kita ulas lagi gitu, secara singkat. Kalau akad tabaru itu adalah akad yang tidak berorientasi pada keuntungan, ya. Akad yang berorientasi bukan pada keuntungan, atau akad yang bertujuan untuk menolong sesama antar masyarakat. Itu namanya akad tabaru, atau kata lainnya adalah akad charity based contract, ya. Nah, kalau akad tijarah itu adalah akad yang berorientasi pada keuntungan atau komersil ya, bertujuan untuk mencapai keuntungan kayak gitu. Itu akad tijarah. Nah, oleh karena itu yang namanya gadai atau rahan itu masuknya ke akad tabaru atau akad charity based contract yang bertujuan untuk menolong sesama kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya, berkaitan dengan akad gadai atau akad rahan. Oke. Nah, kemudian ada landasan syariah. Nah, tentu saja lembaga keuangan semacam ini yang berdasarkan pada hukum Islam itu pasti berlandaskan hukumnya yang pertama pasti dari Al-Quran dan juga hadis kayak gitu ya. Nah, ada salah satu landasan syariah yang bersumber dari Al-Quran yang membahas berkaitan dengan pegadaian syariah, yang menjadi dasar pegadaian syariah, itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Nah, untuk itu saya terlebih dahulu pengen minta tolong sama salah satu teman yang ada di sini untuk bisa membacakan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Ada yang mau sukarelawan? Silakan. Di sini ada banyak orang nih. Yang Ikhwan. Ada yang mau sukarela? Dava, Arif, barangkali. Arif, barangkali mau? Minta tolong ya Arif. Halo Arif, ada di tempat gak? Ya, saya Cang apa Mbak? Oke. Arabnya juga? Apa artinya tuh? Sama ayatnya juga Bang. Oh, sebentar. Oke, terima kasih Dava. Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Udah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oke, baik.
Terima kasih Ahina Dafa. Oke, sama-sama. Oke, jadi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 tersebut, Allah bersabda bahwasanya ketika kamu di dalam perjalanan, kemudian di dalam perjalanan itu kamu melakukan muamalah, bermuamalah tidak secara tunai, ya, maka hendaklah kamu memberikan barang tanggungan untuk dipegang oleh orang yang memiliki piutang. Nah, ini adalah menjadi dasar dari penerapan adanya pegadaian syariah. Nah, di samping itu, di samping Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang di sana berbunyi, Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda, Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi, dan meminjamkan kepadanya baju besi. Nah, ini juga menjadi landasan adanya penerapan atau operasional dari pegadaian syariah kayak gitu. Gitu ya. Nah, kemudian masih sama seperti akad-akad yang lain, pegadaian syariah atau gadai syariah ini juga ada rukun yang harus menyertai dalam setiap operasinya, kayak gitu ya. Setidaknya ada lima rukun yang harus ada ketika seseorang akan melakukan gadai, gitu ya, berdasarkan syariah. Yang pertama ada rahin. Nah, rahin itu siapa? Rahin itu adalah orang yang memberikan atau meminjam dana dengan menggunakan sistem gadai, atau orang yang menggadaikan gitu ya secara sederhananya. Jadi namanya rahin. Nah, kalau dalam lembaga pegadaian syariah berarti rahin ini siapa? Nasabahnya, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah murtahin namanya. Nah, murtahin ini berarti adalah orang yang memberikan pinjaman atau orang yang memberikan piutang, orang yang memiliki piutang, gitu ya. Ini namanya murtahin. Berarti kalau dalam lembaga keuangan pegadaian syariah, murtahinnya itu siapa? Ya pegadaian syariah itu sendiri, kayak gitu. Itu namanya murtahin. Nah, marhun. Nah, marhun ini adalah apa? Adalah barang jaminan yang diberikan oleh barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga namanya marhun bih. Marhun bih ini adalah hutangnya atau pinjamannya, gitu ya. Kemudian yang terakhir juga ada ijab dan kabul, gitu. Jadi ada perjanjian gitu di transaksi itu, gitu. Ada ijab dan kabul, yang kemudian menyebabkan adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak antara rahin dan juga marhun, gitu ya. Ingat-ingat, rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan ijab kabul, gitu. Itu adalah rukun-rukun dalam gadai syariah, gitu. Lanjut, nah di dalam Indonesia sendiri gadai syariah juga diperkuat dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 yang berkaitan dengan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk lahan diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ternyata ada nih di peraturan Dewan Syariah Nasional ada peraturan berkaitan dengan implementasi dari hukum gadai itu sendiri. Nah, ada setidaknya 5 ketentuan yang harus diperhatikan ketika ada orang yang akan melakukan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah, kayak gitu ya. Yang pertama adalah murtahin atau si penerima barang atau ini ya, yang memiliki piutang. Murtahin mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang dilunasi, gitu ya. Berhak untuk menahan barang yang dijaminkan, gitu. Kemudian yang kedua, marhun atau barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatan itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan, kayak gitu. Jadi poin yang kedua ini sangat penting untuk kita ketahui bahwasanya si barang gadai ini walaupun dia ditahan oleh orang yang berpiutang atau orang yang meminjamkan atau yang memberikan pinjaman, tetapi hak kepemilikan itu tetap ada pada orang yang berhutang. Dan juga selain itu orang yang berpiutang atau dalam hal ini mungkin kalau berbicara tentang lembaganya, berarti pegadaian syariahnya itu tidak berhak untuk memanfaatkan barang jaminan itu untuk kepentingannya sendiri.
itu tidak berhak. Pada dasarnya lembaga keuangan itu hanya berhak untuk menyimpan dan merawatnya gitu. Jadi tidak boleh mengambil hak gunanya, itu tidak boleh memanfaatkan apalagi untuk kepentingan sendiri. Oke, kemudian karena adanya kewajiban dari si murtahin atau lembaga keuangan ini untuk merawat, untuk menyimpan si barang jaminan ini, maka dia berhak untuk menarik atau meminta biaya kepada si peminjam, baik biaya penyimpanan, biaya perawatan, biaya administrasi, dan lain-lain yang mungkin berlaku pada kepentingan penyimpanan barang jaminan itu. Nah, kemudian misalnya nih, kalau barang yang disimpan itu kendaraan bermotor, mungkin misalnya itu bagaimana? Itu apakah boleh digunakan atau tidak gitu. Nah, pada dasarnya motor itu termasuk benda-benda yang jika tidak digunakan malah dia rusak. Betul? Nah, oleh karena itu misalkan ya, kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan, si pegadaian syariah ini dia boleh untuk menggunakan motor ini, tapi bukan untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan menjaga atau merawat. Supaya apa? Supaya dia tidak rusak jika lama-lama tidak digunakan, gitu. Jadi motor ini boleh nih dibawa keliling sebentar, gitu, tapi bukan untuk kepentingan bukan untuk kepentingan lembaga, tapi untuk kepentingan supaya motor ini tidak rusak, kayak gitu. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahim, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya tetap menjadi kewajiban rahim. Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa barang-barang jaminan itu hak kepemilikannya masih tetap ada pada rahim atau orang yang meminjam. Tapi murtahin atau orang yang memberikan pinjaman itu harus menjaga, merawat, memelihara barang yang dijaminkan. Oleh karenanya ada dampak berupa biaya, yang mana biaya ini tetap menjadi kewajiban dari rahim atau orang yang meminjam, kayak gitu. Ya, yang keempat, besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman. Ya, itu tadi. Ini penting untuk digarisbawahi bahwa besar biaya administrasi itu tidak ditentukan pada besarnya pinjaman, bukan berdasarkan berapa uang yang dipinjam oleh nasabah, kayak gitu misalkan. Tidak. Tapi ditentukannya dari apa? Ditentukan dari biaya yang mungkin akan dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara barang yang dijaminkan. Gitu. Ya, bukan berdasarkan jumlah pinjaman, tapi berdasarkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menjaga dan merawat barang yang ditahan, gitu ya. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan penjualan marhun ketika si rahim itu sampai jatuh tempo tidak bisa melunasi hutangnya. Ada beberapa ketentuan berkaitan dengan penjualan marhun. Marhun itu tadi barang gadai ya, barang jaminan. Yang pertama adalah apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahim untuk segera melunasi hutangnya. Oke? Yang pertama harus diperingatkan dulu. Kemudian yang kedua, apabila rahim tidak melunasi hutangnya, kemudian marhun boleh dijual atau dilelang untuk menutupi hutang-hutang dari si rahim. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang. Nah, ini tadi ya. Kemudian selain hutang juga untuk melunasi biaya pemeliharaan, kemudian biaya penyimpanan dan biaya penjualan. Karena kan kalau melakukan penjualan barang pasti mungkin ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan penjualan, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kelebihan penjualan menjadi milik rahim dan kekurangannya menjadi kewajiban rahim. Ketika barang yang dilelang atau barang yang dijual itu sudah laku terjual, gitu ya. Nah, kemudian hasil penjualan itu diperuntukkan untuk melunasi hutang pokoknya. Kemudian biaya-biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, biaya administrasi itu untuk melunasi itu. Nah, ketika dari hasil penjualan itu ternyata ada lebihnya, ada kembaliannya, gitu ya, setelah melunasi yang tadi itu. Nah, kemudian kelebihannya itu dikemanakan? Kelebihannya adalah harus dikembalikan kepada pemilik atau kepada nasabah itu tadi, kayak gitu ya, harus dikembalikan. Nah, kemudian jika kurang bagaimana? Nah,
jika kurang itu tetap harus ditutup atau harus dilunasi oleh si rahin atau yang meminjam gitu. Nah, kemudian jika kasusnya nih ternyata hasil lelang itu atau hasil jual itu ada kelebihannya, tapi si nasabah ini nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi gitu. Itu bagaimana? Nah, jika kasusnya seperti itu, kelebihan dananya itu akan karena sudah dari lembaga itu sudah berusaha, yang penting sudah berusaha dulu, sudah berusaha menghubungi si nasabah, tapi ternyata nasabahnya tidak bisa dihubungi, menghilang gitu ya. Nah, dana kelebihan ini bisa dimasukkan ke dalam lembaga zakat gitu, lembaga yang menerima zakat gitu. Jadi bukan dimasukkan ke dalam keuangan si lembaga ini ya, bukan, tapi diberikan kepada lembaga zakat yang lain gitu. Nah, itu adalah ketentuan pinjaman berdasarkan sistem gadai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 2002 gitu. Lanjut ya. Nah, kemudian teknik transaksinya seperti apa dalam sistem gadai gitu. Dalam sistem gadai syariah ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan jenis barang yang digadaikan. Apakah jenis barangnya itu semua jenis barang bisa digadaikan dalam sistem syariah gitu ya, dalam lembaga keuangan non bank pegadaian syariah. Nah, tentu tidak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian ketika akan melakukan gadai kayak gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah barang itu harus bersumber dari hal-hal yang memang sesuai syariah. Ketika barang-barang itu ternyata diketahui tidak sesuai syariah sumbernya, maka tidak bisa diterima. Misalnya itu barang hasil curian atau barang-barang yang dari sumber yang lain yang tidak sesuai syariah gitu. Nah, itu tidak bisa diterima. Maka dari itu jenis barang memang sumbernya harus sesuai dengan syariah. Nah, kemudian diketahuinya dari mana? Diketahuinya dari bukti-bukti atau surat-surat identitas dari barang tersebut, misalkan dalam bentuk sertifikat gitu atau yang lainnya gitu yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua adalah barang tersebut itu harus disesuaikan dengan keterbatasan tempat penyimpanan gitu, karena kan yang namanya lembaga pegadaian syariah pasti punya keterbatasan ruang penyimpanan gitu ya. Nah, misalkan barang yang digadaikan ini terlalu besar, nah sedangkan tempat penyimpanan itu nggak muat kayak gitu misalkan, nah itu bisa tidak diterima kayak gitu. Makanya harus disesuaikan dengan kapasitas lembaga untuk untuk menyimpan gitu. Kemudian yang ketiga adalah disesuaikan dengan sulit atau tidaknya taksiran gitu ya. Kemudian yang keempat, mudah rusak atau tidak. Nah, si barang ini mudah rusak atau tidak nih. Kalau misalkan mudah rusak ya tidak bisa diterima, kayak gitu, tidak bisa digadaikan. Kemudian yang kelima adalah berbahaya atau tidak. Nah, kalau berbahaya ya tidak bisa digadaikan, kayak gitu kan. Nah, kemudian besar pinjamannya itu seperti apa gitu? Apakah besar pinjaman itu sesuai dengan yang diminta oleh nasabah gitu? Tidak. Nah, besar pinjamannya itu berapa? Itu tergantung barang yang digadaikan gitu ya. Jadi besar pinjaman itu disesuaikan dengan nilai taksiran barang yang digadaikan. Jadi sistemnya seperti ini. Ketika ada seorang rahin ingin meminjam dana kepada murtahin gitu ya, lembaga pegadaian syariahnya, dia membawa sebuah barang. Nah, barang ini ditaksir terlebih dahulu oleh orang-orang yang ada di divisi penaksiran barang. Itu ditaksir terlebih dahulu, kemudian setelah penaksiran itu nanti akan diketahui nilai barang itu berapa. Nah, kemudian berdasarkan nilai taksiran itu baru bisa diketahui berapa besar pinjaman yang bisa diberikan oleh murtahin kepada rahin. Biasanya itu maksimal 90% dari dari nilai barangnya kayak gitu. Jadi tidak berdasarkan berapa rahin itu mintanya gitu, tapi disesuaikan dengan barang yang diserahkan gitu, barang yang digadaikan. Itu adalah besar pinjaman dalam transaksi gadai syariah. Nah, kemudian akadnya bagaimana? Akadnya apa kayak gitu kan? Nah, pada dasarnya dalam transaksi pegadaian syariah itu berdiri di atas dua akad. Yang pertama adalah akad rahan dan juga akad ijarah gitu ya.
akad rahan itu gadai itu sendiri, kemudian akad tijarahnya bagaimana? Jadi secara sederhana penjelasannya seperti ini. Ketika seorang nasabah atau seorang rahin ya ingin menggadaikan barangnya, nah kemudian akad rahan ini digunakan. Kenapa? Karena si murtahinnya itu berhak untuk menahan barang yang digadaikan itu, kemudian tentu saja karena dia menahan barang tersebut tentu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia harus menyimpan, menjaga, serta merawat barang yang digadaikan itu. Oke? Nah, untuk menjaga, untuk merawat, untuk menyimpannya tentu perlu tempat penyimpanan. Nah, oleh karena itu, si murtahinnya itu bisa atau boleh menarik uang sebagai biaya sewa, ya, sebagai biaya sewa penyimpanan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepengurusan si barang yang digadaikan ini, gitu. Itu adalah akad yang diterapkan. Pada dasarnya ada akad rahan dan juga akad ijarah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, kemudian berdasarkan dua akad prinsip tadi, akad rahan dan juga akad ijarah, ternyata ada akad-akad yang lain yang juga digunakan dalam transaksi gadai syariah. Yang pertama adalah qard al-hasan. Qard al-hasan atau dengan kata lain kita bisa mengetahuinya secara sederhana adalah pinjaman kebajikan tanpa laba. Nah, biasanya akad ini dalam gadai syariah, dalam pegadaian syariah itu digunakan untuk nasabah-nasabah yang membutuhkan pinjaman untuk kepentingan konsumtif, bukan untuk kepentingan produktif. Nah, karena ini merupakan pinjaman yang sifatnya untuk konsumtif ya, maka si murtahin atau lembaganya itu tidak bisa menarik keuntungan dari bagi hasil, tidak bisa. Tapi dia bisa menarik keuntungan dari biaya penyimpanan barang, biaya pemeliharaan, biaya administrasi. Udah, itu aja. Dia tidak bisa menarik keuntungan dari yang lain, gitu ya. Itu namanya qard al-hasan, akad qard al-hasan dalam transaksi gadai syariah. Kemudian yang kedua adalah mudorobah. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya, mudorobah itu akad yang bagaimana? Nah, gitu. Coba saya pengen dengar satu suara dari teman-teman yang berkaitan dengan mudorobah itu seperti apa secara sederhana. Mungkin ada yang mau bersuara? Silakan Ikhwan Ahmad boleh. Silakan. Ada yang mau bersuara berkaitan dengan akad mudorobah itu seperti apa gitu. Secara umum saja tidak apa-apa. Ada? Desta, mungkin Ismaini, Rian, Dwi Utami, Rindu nggak apa-apa, Afi, silakan. Saya pengen dengar juga suara teman-teman. Ini yang udah absen banyak banget nih. Mufid itu boleh, silakan Mufid. Ayo, mudorobah itu apa gitu? Mana nih anak-anaknya nih? Halo, saya menunggu. Rindu dulu kali ya Mbak. Boleh, silakan Rindu. Akad mudorobah ya Mbak? Iya, mudorobah itu apa sih gitu ya? Akad mudorobah itu akad akad mudorobah itu adalah kerjasama antara dua belah pihak, yang mana satu pihak itu berstatus yang untuk menyediakan modalnya 100% dan yang satunya itu sebagai pengelola. Ya, betul. Lagi? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup. Iya, baik. Terima kasih Rindu. Jadi, betul sekali ya yang tadi disampaikan oleh Rindu bahwa mudorobah ini merupakan akad yang termasuk dalam akad apa berarti? Komersial apa charity? Komersil ya? Komersil. Akad mudorobah ini termasuk akad komersil based kontrak yang dia berorientasi pada keuntungan. Yang mana ada dua pihak di situ atau lebih, ya. Sebagian pihak sebagai
sahibul mal atau orang yang menyediakan dana, dan juga pihak yang satunya itu sebagai mudorib atau orang yang mengelola dana. Ada satu pihak sebagai sahibul mal, ada satu pihak sebagai mudorib, yang mana nantinya dana yang dikelola itu jika akan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan itu akan dibagi berdasarkan perjanjian. Ya, persentasenya akan dibagi berdasarkan perjanjian di awal. Itu namanya mudorobah. Nah, kemudian penerapannya bagaimana kalau di Pegadaian Syariah? Nah, akad mudorobah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan pinjaman untuk kepentingan kepentingan produktif. Misalkan ada seorang pengusaha yang membutuhkan tambahan uang sebagai modal untuk kepentingan usahanya, gitu. Jadi dia bisa menggadaikan barang yang dia punya kepada lembaga pegadaian syariah, kayak gitu ya. Gitu. Nah, kemudian nanti ketika dia mendapatkan keuntungan, nah dia memberikan atau membagi keuntungan tersebut berdasarkan persentasenya itu berdasarkan yang sudah diperjanjikan dari awal, kayak gitu. Ya, sampai kapan? Sampai hutang yang dia pinjam itu dilunasi, kayak gitu. Nah, itu adalah penerapan akad mudorobah dalam pegadaian syariah. Nah, kemudian selain itu ada juga namanya akad bai muqayyadah. Nah, sama juga nih kayak mudorobah yang tadi. Kalau bai muqayyadah ini juga biasanya digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan tambahan barang modal untuk kepentingan produktif, ya. Sama kayak mudorobah tadi untuk sama-sama untuk kepentingan produktif, ya. Bai muqayyadah juga untuk kepentingan produktif. Nah, bagaimana penerapannya? Misalkan ada seorang pengusaha yang dia membutuhkan tambahan barang modal, ya. Bedanya kalau mudorobah itu kan pinjamannya berupa uang. Nah, kalau ini dia membutuhkan barang, misalkan mesin, ya, gitu. Dia bisa mengajukan pembelian mesin itu kepada lembaga pegadaian syariah, kayak gitu. Dengan apa? Dengan nantinya si murtahin ini atau lembaga keuangan pegadaian syariah ini dia bisa membelikan barang yang dia perlukan. Nah, tentu dengan menggadaikan barang yang rahim punya, kayak gitu. Dengan harga yang sudah disepakati, ya, yaitu keuntungan itu sudah disepakati terlebih dahulu, kayak gitu. Itu adalah bai muqayyadah dalam penerapan bai muqayyadah dalam sistem pegadaian syariah. Oke, itu adalah akad yang diterapkan dalam sistem pegadaian syariah. Jadi pahami ya. Lanjut. Nah, kemudian lelang barang gadai. Oke, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya ketika si rahim ini sampai pada jatuh temponya itu dia tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, maka barang yang dia gadaikan itu boleh dilelang oleh murtahin. Ya, dilelang atau dijual. Kemudian, tapi sebelum dilelang itu memang dari lembaganya harus memperingatkan terlebih dahulu kepada rahim untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Nah, kemudian ada beberapa poin yang harus diperhatikan berkaitan dengan lelang barang gadai. Ada 3. Yang pertama adalah apabila rahim tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual melalui lelang. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Nah, itu adalah alokasi hasil penjualan yang diperoleh dari penjualan marhun, kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kelebihan hasil penjualan milik rahim dan kekurangannya menjadi kewajiban rahim. Nah, apabila ada kelebihan itu harus dikembalikan kepada rahim. Dan apabila ada kekurangan, itu tetap menjadi kewajiban rahim untuk melunasinya, gitu. Nah, kemudian ada juga pedoman-pedoman yang harus diperhatikan dalam aktivitas lelang barang gadai. Yang pertama adalah transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela atau antara dimingkum, gitu ya. Nah, antara dimingkum ini memang menjadi hal wajib yang harus benar-benar diperhatikan dalam aktivitas muamalah, kayak gitu ya. Jangan sampai ada satu pihak yang merasa dirugikan, gitu.
Yang kedua adalah objek lelang harus halal dan bermanfaat. Gitu. Kalau tidak halal ya tidak bisa dilelang gitu ya. Kalau tidak halal juga dari awal tidak bisa diterima sebagai barang gadai kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kuasa penuh pada barang yang dijual. Ya. Yang keempat, kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi. Jadi harus ada keterbukaan dan kejujuran di dalamnya kayak gitu. Yang kelima, kesanggupan penyerahan barang. Yang keenam, kepastian harga yang disepakati gitu ya. Yang ketujuh, tidak menggunakan cara yang mengarah kepada penyuapan. Nah, penyuapannya untuk apa sih? Nah, supaya ada orang yang bisa menang lelang lah gitu. Jadi dia mungkin bisa melakukan metode-metode yang mengarah pada penyuapan untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini adalah hal yang harus dihindari. Gitu ya. Itu adalah pedoman-pedoman dalam aktivitas lelang barang gadai sesuai dengan syariah. Lanjut ya. Nah, kemudian jika kita membandingkan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, ada nggak sih persamaannya? Ada gitu. Nah, di sini ada setidaknya ada 5 persamaan antara pegadaian syariah dan juga konvensional. Yang pertama adalah hak gadai atas pinjaman berupa uang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adanya agunan sebagai jaminan hutang. Nah, yang pasti kalau sistem pinjamannya itu berupa gadai, pasti harus ada barang yang ditahan atau barang yang diserahkan kepada mutahin dari rahin gitu ya. Dan yang ketiga, tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadai. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa barang yang digadai itu tidak boleh diambil manfaatnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk kepentingan pemeliharaan boleh gitu, secukupnya saja. Kemudian yang keempat, biaya barang yang digadai ditanggung oleh pemberi gadai. Ya. Yang kelima adalah apabila batas pinjaman uang habis, barang yang digadai boleh dijual dan dilelang. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi persamaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional. Kemudian perbedaannya apa? Ada juga, sebentar. Perbedaan antara gadai syariah dan konvensional. Setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atau yang tadi antara dinikum atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Ya. Nah, jadi kalau di sini itu bedanya kalau dalam rahan atau dalam gadai syariah itu keuntungan itu hanya boleh diambil dari besar biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, biaya administrasi, dan mungkin biaya penjualan gitu ya kalau perlu. Dan tidak boleh berdasarkan besarnya uang yang dipinjam. Tapi kalau pegadaian konvensional itu keuntungan itu diambil dari bunga, yang mana bunga itu ditentukan dari besarnya pinjaman, kayak gitu. Itu beda di situ ya. Kemudian yang kedua, dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, rahan berlaku pada seluruh benda baik yang bergerak maupun tidak. Lanjut, yang ketiga, dalam rahan tidak ada istilah bunga, nah, gitu ya. Itu adalah suatu hal yang harus gitu. Yang keempat adalah gadai menurut hukum perdata di Indonesia dilaksanakan melalui suatu lembaga yang disebut forum pegadaian. Sedangkan pada rahan menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga. Jadi dalam perorangan juga bisa kayak gitu. Yang penting harus memperhatikan prinsip-prinsip syariahnya gitu. Oke, itu adalah perbedaan gadai syariah dan konvensional. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian materi kali ini berkaitan dengan gadai syariah. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Prisil selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya, Uktina Sarah. Tadi sudah disampaikan yang pertama mulai dari pengertian gadainya, kemudian ada juga dasar hukumnya di Al-Quran ada, hadis juga ada, fatwa dari MUI-nya juga ada, kemudian perbedaan juga sudah disampaikan, syarat-syarat gadai, dan sudah lengkap sekali materinya. Nah, mungkin dari teman-teman yang ada di sini,
Ada yang memiliki pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan bersama Utina Sarah? Dipersilakan untuk raise hand atau langsung on mic. Ya, seperti yang tadi disampaikan di awal gitu ya, tanggapan tidak hanya berupa pertanyaan, tapi kalau kalian menemukan informasi yang tadi tidak saya sampaikan, boleh disampaikan supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kalian temukan kayak gitu. Oke? Silakan. Ada Usinta itu. Ya, ada Utina Sinta Puji Rahayu, raise hand. Silakan kepada Utina Sinta. Kalau boleh, mic. Ya, Mbak. Halo Mas Sarah, apa kabar? Oh, Cinta, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita juga di sana baik ya. Ya, amin. Lama nggak jumpa ya, Mbak. Banget. Ini Mbak, Sinta mau tanya Mbak. Kan mengenai pegadaian syariah, itu kan kayak pinjam-meminjam ya Mbak. Kayak menggadaikan barang. Nah, bagaimana sih Mbak mekanisme dari pertanggungjawaban pegadaian syariah dalam menjaga barang gadai dari hal kehilangan maupun kerusakan Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Osita. Baik. Berkaitan dengan tanggung jawab lembaga pegadaian syariah untuk memelihara keamanan kayak gitu ya. Untuk apa namanya? Menjamin gitu ya dari risiko kehilangan. Mungkin dari pertanyaan Sinta ada yang terlebih dahulu ingin menjawabnya? Dari teman-teman yang lain? Silakan. Dari Christian juga boleh loh. Silakan. Kalau Priscilla masih Ada yang belajar, ingin Mbak. Di dekat rumah juga nggak ada pegadaian syariah, jadi kurang tahu. Oke. Yang lain barangkali ada apa? Mufid, tapi sulit sekali. Yang lain? Oke. Sepertinya berkaitan dengan pertanyaan Lucinta tidak bisa dijawab ini ya, kira-kira gitu ya. Coba kita cari sama-sama. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa berselancar ya di handphone yang masing-masing untuk mengetahui ini supaya jawabannya lebih berdasar kayak gitu ya. Tidak ngasal. Arif. Oke. Oke, baik, Lucinta. Saya menemukan. Oke, baik ya. Untuk berkaitan dengan pertanyaan dari Lucinta, bagaimana sih tanggung jawab dari pegadaian syariah untuk mengatasi ya atau mengantisipasi adanya risiko-risiko kehilangan dari adanya barang gadai itu? Salah satunya adalah dengan mengasuransikan barang yang digadaikan. Nah, ini untuk apa? Bertujuan untuk melindungi barang gadai supaya meminimalisir gitu ya adanya risiko kehilangan. Salah satunya adalah diasuransikan. Gitu ya, begitu jawabannya Sinta. Semoga menjawab. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau misalkan mau mendapatkan jawaban juga boleh. Oke, Sinta. Yuk, dari teman-teman yang lain nih, ada yang mau kasih tanggapan lagi nggak terkait materi kita hari ini, pegadaian syariah? Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama Utina Sarah, sama teman-teman di sini juga yang masih sama-sama belajar. Yuk, boleh raise hand aja atau on mic ya. Ya, betul, jangan malu-malu.
Ada yang lain? Kalau nggak ada Mungkin pertanyaan, tadi informasi dari ya. ya Mbak, lanjutin dulu aja Mbak Sarah. Iya, tadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan, informasi yang lain juga boleh kalau nggak ada pertanyaan. Ini yang open cam cuma 2 orang. Ini ada pertanyaan dari Diana. Mbak, di kolom chat ada dari Mbak Diana. Priscilla bacain dulu ya. Mbak Diana itu izin bertanya, bagaimana sih hukum barang gadai berupa ijazah ya Mbak? Karena pernah dengar tentang penggadaian dengan jaminan ijazah tuh dari Mbak Diana. Oke. Oke, baik. Berkaitan dengan barang ijazah gitu ya. Barang ijazah juga sebenarnya menjadi suatu hal yang penting ya. Tapi sepertinya tingkatannya itu tidak sama seperti harta-harta yang lain, misalkan sertifikat rumah atau kayak gitu ya. Tapi mungkin ini juga, saya juga belum pernah mendengar sih ada orang yang menggadaikan ijazah. Tapi ini balik lagi kebijakan dari si lembaganya gitu. Mungkin juga bisa. Nah, tapi kalau dalam lembaga keuangan penggadaian syariah gitu ya, kan ada yang namanya penaksiran barang. Ya. Nah, jadi mungkin dana yang bisa diberikan sebagai pinjaman juga tidak terlalu besar kayak gitu, karena ijazah juga kan nilainya tidak terlalu besar jika disamakan dengan barang-barang yang lain ya gitu ya, baik berupa sertifikat tanah, sertifikat kendaraan, dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu sih, jadi nanti dampaknya adalah dari besaran pinjamannya kayak gitu. Gitu. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Oke, seperti itu jawaban dari Mbak Sarah. Dari Mbak Diana dulu nih, mungkin ada tanggapan lagi Mbak Diana, gimana jawabannya? Sami-sami Apa udah Diana. bisa dipahami Mbak Diana? Oke, udah. Dari teman-teman yang lain, masih ada yang ingin didiskusikan lagi? Dipersilakan. Afwan, saya mau bertanya. Ya, silakan Arif. Ya, dipersilakan Mas Arif. Sebelumnya terima kasih. Mau bertanya mengenai itu. Produk pegadaian syariah yang emas itu, yang tabungan emas itu, menurut Sarah itu gimana sih? Itu kan kita beli emasnya kan berarti kita cicil-cicil kayak gitu. Menurut Sarah bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Arif atas pertanyaannya. Jadi begini, dulu saya pernah ngobrol sama bisa jadi orang yang punya jabatan gitu ya di pegadaian syariah kayak gitu. Bapak-bapak saya lupa namanya. Dia juga menjelaskan berkaitan dengan itu salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah kayak gitu ya, salah satunya adalah tabungan emas gitu. Jadi kalau setahu saya yang namanya tabungan emas itu, jadi sistemnya itu adalah jual beli, ya. Orang itu bisa menabung atau membeli emas seharga pasar yang sedang berlaku ketika itu, gitu. Jadi dia bisa menabung emas sejumlah berapapun, minimal itu 0, berapa gram lah gitu.
mohon maaf saya kurang ingat kurang ingat pastinya kayak gitu ya, tapi dari 0, sekian gram pun bisa kayak gitu, dan harganya juga disesuaikan dengan harga pasaran ketika itu kayak gitu. Nah, berkaitan dengan harga emas yang memang berfluktuasi ya. Nah, ketika di situ transaksinya itu berdasarkan harga yang sedang berlaku ketika itu gitu. Jadi nabung emasnya itu seperti itu kayak gitu. Jadi apa namanya, berapapun besarannya, gramnya itu bisa gitu. Begitu Arif, setahu saya itu, mohon maaf kalau misalkan saya salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar. Itu Arif. Oke, ya sudah cukup menjawab Usara. Terima kasih. Oke, setelah Mas Arif di kolom chat masuk ada dari Mas Dava. Izin bertanya, menggadaikan barang dengan jaminan haki atau itu ya, hak apa namanya, ini kekayaan intelektualitas lah itu, sudah ada apa belum ya? Bila ada, bagaimana prosesnya? Adakah perbedaan dengan konsep menggadaikan harta secara umum? Mohon maaf Dava, saya kayaknya masih asing sama istilah haki ya. Oh ya, ya. Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual biasanya Contohnya kayak ini. Oh ya, gimana Mbak? itu kayak hampir sama ada sih yang apa namanya ijazah kayak gitu. Gimana? Suaranya nggak jelas tadi. Oke. Boleh Jadi diulang? katanya haki itu apa namanya, kekayaan intelektual kayak gitu ya. Berarti itu kasusnya sama kayak pertanyaan dari Diana nggak sih, yang menggadaikan ijazah kayak gitu? Iya, mirip-mirip sih. Kayak gitu ya. Saya malah belum dengar itu deh. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya informasi tentang itu, atau Dava punya pengetahuan yang bisa di-share di sini dari kita yang lain. Ya, kalau belum ada ya bisa jadi peluang usaha. Peluang usaha. Ya, jadi bikin pegadaian syariah tapi mungkin jaminannya pakai ini ya, haki gitu. Itu biasanya yang digadaikan untuk apa? Misal kayak ini apa namanya, merek dagang, itu salah satunya. Kemudian karya-karya yang sekarang lagi trending topik itu kayak Warkopi DKI itu kan juga punya haki. Nah, di situ pastinya punya izin gitu dan lain-lain, dan menjadi harta yang memang tidak terlihat. Saya rasa itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai begitu ya, kalau misalkan memang bisa dijadikan salah satu gadaian kayak gitu sih. Ya kalau misal belum ada ya nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa sih kalau misal memang belum ada. Oke. Itu masalah ada atau tidak. Saya kurang informasi tentang itu gitu. Mungkin setelah ini bisa sama-sama cari tahu gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa, santai aja. Izin masuk boleh nggak ya Mbak Sarah? Boleh. Kebetulan Priscil pernah dengar sih masalah gadai haki ini. Kalau nggak salah waktu itu di mata kuliah hukum bisnis itu dosennya pernah sedikit nyinggung tentang ini. Terus juga pernah nemu di internet ada kalau misalnya haki itu bisa dijadiin jaminan utang gitu. Jadi hak itu punya nilai ekonomis juga gitu loh. Bisa jaminkan, disewakan kayak gitu-gitu. Nah, ada beberapa jurnal juga yang udah pernah mengkaji gitu. Mungkin bisa di searching di internet masing-masing juga. Tapi setahu Priscil ini tuh udah ada gitu, udah pernah. Tapi untuk prosesnya dan lain sebagainya mungkin bisa di. Oke, menarik ya. Jadi itu ya tadi ya. Jadi kita tahu ternyata ada yang baru nih gitu ya. Haki namanya. Oke, terima kasih Priscil atas informasinya. Sama-sama Mbak Sarah. Yuk dari yang lain, masih ada yang mau didiskusikan lagi?
Atau sudah bisa dicukupkan? Oke, dari Mbak Rindu cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ini udah nggak ada lagi yang raise hand ya. Nggak ada yang on mic juga. Dari tadi udah banyak yang nanya. Ada pertama dari Sinta, kemudian ada juga Diana, lalu ada Arif, dan Dafa juga sudah bertanya. Mungkin karena waktu juga sudah semakin sore, untuk sesi diskusinya bisa dicukupkan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lagi seputar Pegadaian Syariah, bisa PC Uhtinasara aja. Nah, untuk sesi diskusinya bisa dicukupkan. Sebelum ditutup, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya. Teman-teman yang belum on cam. Ayo. Halo Salma. Mufid. Udah mejeng nih. Yuk, buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ditunggu 1 menit. Yuk, buat teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ditunggu 1 menit. Ada Mufid. Gimana Fit tadi mudorohah? Ya, masih tunggu teman-teman yang belum on cam. Ada Mbak Rindu belum on cam. Coy aman Dafa. Ya alhamdulillah aman ini aman. Situasi juga masih aman di sini. Coy nggak geser ya. Masih di sini aja. Yuk, kita Sini. Ayo yang belum pernah ke Purwokerto, waduh inilah main ke Coy ini. pulang pres hujan pres. Iya kalau hujan justru nanti pulangnya nunggu reda. Ayo yuk kita berhitung. Nggak dicuci sepatunya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Masih. Sama-sama. Sudah membantu sesi dokumentasinya. Mungkin untuk kajian pada sore hari ini bisa diakhiri. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Uhtinasara yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang sudah disampaikan oleh Uhtinasara bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi tadi, yang sudah bertanya.
Ini udah sama ya, belum? Udah Mas, nggak masuk apa ya Udah suaraku? ini ya. Oh alah, kayak makanan nyong ini kayak orang salam dene. Jawab. Oh alah. Santai aja, Pris. Jadi Prisnya dulu lagi putak ya Sil ya. Prisil jangan lupa besok Purwokerto, Wongri. Prisil keluar. Nah,